Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Nurwati Anwar dengan NIM 11920600084 dari semester 2 kelas C Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Media dan TIK dengan dosen pengampu Ibu Sri Marianti MPD. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis dan sintesis pembelajaran pada masa pandemi. Nah, saya menggunakan 3 jurnal untuk dianalisis dan disintesis. Untuk jurnal yang pertama berjudul Pembelajaran Online Berbasis Proyek Salah Satu Solusi Kegiatan Belajar Mengajar di Tengah Pandemi COVID-19. Jurnal ini ditulis oleh Zainal Abidin, Rumansyah, dan Kurniawan Arizona. Jurnal ini merupakan jurnal ilmiah profesi pendidikan volume 5 nomor 1 Mei 2020. Adapun hasil dari jurnal pertama ini adalah model pembelajaran berbasis proyek dapat menjadi solusi atau alternatif model pembelajaran yang dapat diimplementasikan untuk membina kecakapan hidup mahasiswa di perguruan tinggi atau peserta didik di sekolah, khususnya pada pembelajaran yang berkaitan dengan sains. Oke, untuk jurnal yang kedua berjudul Pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi guna mendukung program WFH pada saat pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Devia Amani dan Aisyah Desir. Adapun hasil dari jurnal yang kedua ini yaitu penerapan gamifikasi ini merupakan inovasi model pembelajaran yang cocok digunakan dalam pandemik ini karena penerapannya yang menyenangkan dan interaktif seperti penerapan elemen dalam platform gamifikasi ini yaitu pemberian poin, level, challenge, dan reward dapat meningkatkan pola pikir logis dan meningkatkan daya saing positif dalam pembelajaran. Kemudian jurnal yang terakhir atau jurnal yang ketiga berjudul Virtual Learning During the COVID-19 Pandemic, a Disruptive Technology in Graduate Medical Education. Ditulis oleh Zaid Al-Marjuk, Matelov, dan Ajar Kochar. Jurnal ini adalah Journal of the American College of Cardiology, volume 75, nomor 20, tahun 2020. Adapun hasil dari jurnal yang ketiga ini adalah penerapan platform pembelajaran virtual ini menyediakan infrastruktur pendidikan yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi yang mendorong partisipasi dan kolaborasi terutama dalam kondisi COVID-19 seperti aplikasi Microsoft Teams merupakan aplikasi yang sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan medis karena fiturnya yang lengkap seperti Meet, call, chat, dan bisa menyebarkan file yang berisi pengetahuan kesehatan dan bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian ada pengelompokan kajian dari 3 jurnal yang telah tadi saya paparkan. Yang pertama adalah pembelajaran virtual dengan model pembelajaran dituturkan oleh Dharma Laksana et al. Tahun 2020, Nur et al. Tahun 2017, Kasana et al. Tahun 2014 pada jurnal pertama dan jurnal kedua. Kemudian penggunaan platform pembelajaran khusus yang dituturkan oleh Raharja et al. Tahun 2008, kemudian Al-Marjuk et al. Tahun 2020 yang terdapat dalam jurnal pertama dan jurnal ketiga. Kemudian pengelompokan yang terakhir adalah strategi pendidikan baru yang dituturkan oleh Setyosari tahun 2007, Narang et al. Tahun 2018 yang terdapat dalam jurnal pertama dan jurnal ketiga. Baik, sekarang kita masuk ke dalam sintesis
atau bagian sintesisnya. Banyak sekali penelitian yang membahas mengenai pembelajaran di masa COVID-19 ini. Dari ketiga jurnal memberikan hasil bahwa pembelajaran secara virtual dengan menggunakan platform merupakan solusi bagi sistem pembelajaran pada masa WFH atau work from home ini. Platform online ini memiliki banyak fitur yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran seperti diskusi secara langsung maupun tidak langsung, kemudian chatting, kemudian forum tugas, calling, permainan, share file, dan lain sebagainya. Selain platform online ini, terdapat juga model pembelajaran yang sesuai atau cocok digunakan dalam pembelajaran virtual, seperti model pembelajaran berbasis proyek atau model pembelajaran berbasis permainan. Untuk metode pembelajaran atau model pembelajaran berbasis proyek ini akan membentuk peserta didik lebih memahami konsep secara mendalam, sampai akhirnya peserta didik akan menghasilkan sebuah produk yang dapat bermanfaat bagi kehidupan nyata. Karena dalam metode berbasis proyek ini, peserta didik dihadapkan dengan sebuah masalah, dan masalah tersebut adalah masalah yang terjadi di lingkungan sekitar atau masalah-masalah yang terjadi pada kehidupan nyata, sehingga produk yang dihasilkan oleh peserta didik itu dapat dimanfaatkan atau dapat bermanfaat bagi kehidupan nyata. Kemudian menurut Handi et al. Tahun 2016, metode pembelajaran berbasis permainan yang dapat menekan rasa bosan pada peserta didik karena pembelajarannya dikemas menjadi menyenangkan dan interaktif serta menumbuhkan sikap kompetitif pada peserta didik. Nah, akan tetapi banyak sekali kekurangan yang muncul karena ketidaksiapan dunia pendidikan menerapkan sistem pembelajaran virtual yang terkesan mendadak ini. Mulai dari tidak siapnya lembaga pendidikan untuk menerapkan dan menyediakan platform pembelajaran khusus. Kemudian para pendidik yang belum matang untuk mengubah seluruh rencana tatap muka secara langsung menjadi pertemuan virtual. Belum lagi penyediaan data internet dan kekuatan sinyal yang baik harus dimiliki setiap peserta didik masih menjadi kendala. Kemudian celah penelitian yang belum terungkap dari ketiga penelitian ini adalah belum adanya perkembangan pada bidang sosial pada peserta didik, seperti kerjasama antara peserta didik di dalam penerapan platform atau model pembelajaran. Karena menurut saya kerjasama atau teamwork atau kerja kelompok ini sangat berguna untuk kita bisa berinteraksi dengan teman-teman terutama di kelas kita ya. Nah, interaksi ini harusnya masih tetap berjalan walaupun dengan pembelajaran virtual seperti ini. Kemudian dari ketiga penelitian ini belum terlihat adanya keoptimalan hasil belajar yang dicapai pada peserta didik. Karena dalam ketiga jurnal ini hanya memberikan rekomendasi platform atau model pembelajaran yang bisa digunakan tanpa memberikan penjelasan atau pemaparan mengenai hasil belajar yang telah dicapai ketika platform atau model pembelajaran tersebut diterapkan pada pembelajaran virtual seperti pada masa sekarang ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dari ucapan atau perkataan dalam pemaparan yang telah saya sampaikan. Terima kasih juga kepada dosen pengampu Ibu Sri Marianti MPD dan semua yang terlibat dalam penyelesaian tugas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.